Salam. Aku komentar sekone. Inja matura bulan gula ya bahasa pelebutan. Aneka gula sangat setuju lagu-lagu neka terjemah agar apa neka insya Allah kalau pertolongan Allah kalau berrahmat Allah banyak neka manfaat tadi lagu neka itu udah sangat setuju mendukung ben muka-muka kalau sebab lagu neka banyak orang yang sobat tentang khusus balawi ben muhibbin sebenarnya atau pad abadi kecilan si pender dan kita pihak apa muka-muka aku seben atau ben akan menyatakan bahwa biar menjadi saudara-saudara yang hakiki seperti itu Gus. Thank you Bang Ihip. Saya kalau membaca kajian kitab nggak bisa, ya bisanya Gus Hasan. Saya bisanya cuma mengubah lagu dari Bang Roma. Insya Allah beliau tidak akan melarang saya untuk merubah sebagian dari syair-syairnya. Ya ini kawan, mudah-mudahan semuanya biarpun sambian ya kalau baca kitab semua siapa yang mau mendengarkan. Jadi ada yang menjadi penyanyi tapi tujuannya akan mulia. Ada yang menjadi seperti Gus Hasan baca sejarah tapi itu semuanya mudah-mudahan ada barang penghargaan dari Allah. Itu maksud semuanya. Karena itu. Amin, amin. Dengan lagu mudah-mudahan dapat dapat penghargaan sehingga ya Balawi itu bertobat yang namanya yang mengakali kita yang akan merubah tauhid dan akidah dan mengaku-ngaku itu mudah-mudahan lah. Ya kalau seandainya ini Bang ini saya seandainya bisa berhubungan langsung dengan beliau mengizinkan saya mengubah syair-syairnya walaupun satu album saya buatkan dari lagu-lagu beliau. Apalagi ya, khususnya orang Madura Jawa Timur kan seneng dangdut. Jadi biar bisa mendengarkan lagu-lagu ini. Ya intinya mudah-mudahan biarpun lagu banyak manfaat karena yang orang yang paling baik manfaat khairun nas anfa'uhum linnas kan ada kata-kata seperti itu. Jadi mudah-mudahan sampai bagian dari mengamalkan hadis itu tadi. Betul. Siap tretan. Lanjut dulu. Jangan saya Gus Hasan nih haluan tetapi intinya berbeda manfaat tapi biarpun berubah seperti apa. Jadi baca kitab sekarang ke lagu tetapi kan banyak manfaat harapan yang paling dalam kan seperti itu. Kan begini ya. Saya itu tidak melarang teman-teman itu untuk menyampaikan syair lagu. Karena apa? Karena begini, supaya kajian agama di-mute dulu. Jadi gini, supaya masyarakat itu tidak tergiring opini bahwasanya lagu itu haram. Lagu itu tidak haram. Karena apa? Karena lagu itu berdasarkan keputusan Bahsul Masail Ulama Internasional di bidang fikih. Lagu itu diibaratkan, atau musik itu diibaratkan seperti pisau. Jadi pisau itu bisa jadi haram, bisa jadi halal, tergantung yang menggunakan. Digunakan untuk apa? Kalau digunakan untuk sarana dakwah, ya itu nggak haram. Gitu. Karena yang dihukumi haram itu selain memang zatiyahnya, juga amaliyahnya. Nah musik ini secara zatiyah nggak bisa dihukumi. Tapi yang dihukumi itu adalah amaliyahnya, bukan zatiyahnya. Betul sekali Gus. Karena begini Gus, kan kata itu tadi sampean lihat mafsadat dan maslahahnya seperti itu ukurannya Gus. Iya. Kalau maslahah
Ya manfaat lah, ada mudaratnya dan kerusakannya, ada anunya, manfaatnya dan masalah dan mudaratnya lebih banyak masalah, yaitu kebaikan Gus. Seperti itu ukurannya Gus, kalau agama itu. Iya. Saya yang mendukung saja, mudah-mudahan ya ada manfaat lah itu bagi banyak umat, bagi banyak publik, umat manusia begitu. Itu harapan yang paling dalam. Betul. Tadi kan di roomnya teman-teman kan anu Gus, artinya untuk lebih efektifnya dalam permasalahan polemik nasab ini, ada yang mengusulkan teman-teman itu agar menuntut pemerintah untuk membubarkan Rodia Alawi RA, Robito Alawiyah, Robito Awaliyah. Ternyata bukan Robito Alawiyah, yang benar itu Robito Awaliyah. Alwi ya. Awaliyah Gus. Di papan namanya itu Alwi ya. Awaliyah di papan namanya, bukan Alawiyah, bukan. Awaliyah. Masa? Iya betul. Mungkin Robito Awaliyah. Alwi karena Wiwi itu memang itu anunya dipakai Bukan Robito Bang Hip, yang Alwi. benar itu Kemungkinan. Robito Awaliyah. Kalau di papan namanya. Oh, itu fakta ya, sudah Fakta. kebenarannya Fakta itu sudah bisa baik- diyakini itu. Baik menggunakan, di situ kan ada bahasa Latin dan bahasa Arab. Jadi dua-duanya Awaliyah, bukan Alawiyah. Hmm, Jadi saya baru tahu juga ini tadi. Nah, saya melontarkan gagasan tadi, kalau memang sampean ingin segera membubarkan RA, saya punya ide tadi. Selama pemerintah yang diam, ketidakpedulian mereka tentang permasalahan polemik ini, saya mengusulkan kepada teman-teman, ayo sampaikan kepada PWI, apakah PWI pusat atau dan daerah, coba datang itu ke kedutaan besar Belanda, datang ke sana menuntut mereka agar pemerintah Belanda membubarkan Robito Alawiyah, karena pemerintah kolonial Belanda lah yang membentuk dan mengesahkan lembaga itu. Karena Oh, kita agak percuma berat. kalau Sepertinya Saya agak berat punya itu gagasan dilaksanakan. Tapi kalau usahanya tidak ada apa-apa, usaha sebagai orang usaha namanya ikhtiar. iya, Tapi jadi saya ada melontarkan berat. gagasan seperti itu. Paling tidak, kalau memang diekspos oleh beberapa wartawan, baik itu wartawan dalam negeri atau luar negeri, itu akan menjadi berita internasional itu. Iya. Iya. Ya tidak Saya usulkan apa-apa. seperti itu tadi. Sampai sah-sah saja punya ide, punya niat seperti itu. Ya sebenarnya Tadi siang. bukan hanya sampean punya seperti ide seperti itu. Ya hampir semua, hampir semua. Ya ternyata teman-teman tadi setuju. Jadi silakan kumpulkan, nggak usah banyak-banyak, 20-30 orang lah. Sebab kalau mengadakan unjuk rasa secara besar-besaran itu menggunakan dana yang tidak sedikit. Tapi insya Allah dengan 20-30 orang itu nggak seberapa besar makan biaya kalau ke kedutaan besar Belanda. Karena yang Ya, punya satu bis lah. legalitas, Satu bis lah. legalitas standing itu pemerintah Belanda yang mendirikan RA itu dulu. Jadi kita kembalikan kepada yang mendirikan. Ya tapi kan begini kawan, kan minta izin dulu ke Kapolres ke setempat itu bagaimana? Apakah kira-kira mau diizini? Kan seperti itu. Untuk seperti itu Harus hajatnya. izin, harus izin. Izinnya itu agar bisa menemui dari pihak kedutaan Belanda yang ada di Indonesia. Jadi bisa menyampaikan tuntutan itu loh kepada pemerintah. Ya kan kasih tahu hajatnya tidak akan anarkis. Salah satunya kan ngomong tidak akan anarkis. Ya juara damai hanya menyampaikan unek-unek kan begitu nanti ke pemerintah itu. Insya Allah
Ya dia ditanggapin lah. Ya insya Allah kalau kita menyampaikan alasan-alasan yang masuk akal, insya Allah akan diterima kok oleh pemerintahan Belanda itu. Ya, Karena di insya situ Allah. sudah terkonsep bahwa kita sebagai anak bangsa merasa dirugikan dengan keberadaan Robito Alawiyah ini. Ya dicatat secara sosial, secara kemasyarakatan dicatat di situ bahwa terjadinya geger Cilegon itu karena Robito. Kemudian terjadinya pemberontakan 1948 yang dikomandani oleh Musa Al-Munawar itu klan mereka, klan Robito. Yang dilanjutkan dengan Gestapo tahun 65 yang dikomandani oleh DN Aidit juga dari Robito, dari klan kita paparkan pada mereka bahwa kita sangat dirugikan dengan keberadaan Robito ini gitu loh. Ya, sangat Ya, setuju itu. keterkaitannya dengan Belanda itu apa, Kelesar? Kan yang membuat dan mengesahkan kan negara Belanda, Gus, tahun 1928, kolonial Belanda kan. Iya, Terbentuknya Robito. iya. Kan setelah Indonesia merdeka kan kemudian disahkan oleh Indonesia, gitu loh. Nah sekarang kita menuntut pemerintah Indonesia, mereka diem. Ya terus mau menuntut pemerintah Belanda, yang Belanda bisa apa? Orang nggak punya ikut maksudnya itu negara. setengah menyentil pemerintah Indonesia sebenarnya, biar pemerintah Indonesia kok sampai Ya caranya itu bukan begitu, Kelesar. Caranya itu adalah kita membuat kajian, ya, membuat kajian berdasarkan riset. Itu diajukan ke pemerintah. Caranya seperti itu, tidak melibatkan negara lain, karena negara lain itu sudah nggak ada. Belanda itu nggak bisa ikut campur di sini. Kita negara berdaulat sekarang, gitu loh. Belanda nggak akan berani ke Indonesia untuk sekarang ini, gitu loh. Karena apa? Karena mohon maaf, Belanda itu nggak bisa bikin apa-apa. Kita sudah bikin apa-apa sekarang, gitu. Senjata aja kita bikin sendiri. Bahkan negara-negara Afrika dan sebagian di Asia itu banyak beli senjata dari kita, buatan kita. PT Pindad. Pun Iya, kapal perangnya, kapal perang, kapal lautnya banyak yang pesan ke Indonesia, Gus. iya. Indonesia sudah bisa bikin kapal selam kok. Ya mau nacaro ke Indonesia ya kalah separuh belum teman setia. Kan gitu. Ya Inki. jaringan moso bambu runcing bayi Jenderal Malabinya bengkak, Mari belajar, apalagi pakai senjata. Iya Mbak. Kalau kita bertolong Allah kawan, ini masalah bambu runcingnya, Hah? kita harus meyakini bahwa itu pertolongan Allah, bukan tentang bambu runcingnya. Ada susu sodadanya. Soda. Ya udah susu soda aja. Ya. Nah, sekarang yang mana ekstra susu di mana susu soda? Ini pernah tim ini masih sendiri. Hah? Ya orang tim lah mesti aku. Nah, grena Gus sampai yang cekaram penang ini kelas sampai na grena sampai kena apa minta pertolongan nih kah? Nah, pernah saya kerena. Ya ini kan sebagian kan tentang masalah nasab nih kemudian Gus. Karena orang senangkan kapan bulan sampean Mungkin karo Iya, kita benar. usaha kerena budekan tobonan. Alhamdulillah, Berikan alhamdulillah. Inki. Gus. Mau ke Rampenang, Gus. Ya, ini kan pun beda ya tidak Jadi, Allah. ya. Gua lakukan dah. Nyari abine kelesap. Tuh payah jaringan nyari sini tuh ke Rampenang bahib derem aja. Dia Bengkalan banyak. Ma. Hari ini. Ada si cowok-cowok ke orang jembume. Cek yang beda suaranya cumpume itu kan mulai saya. Gitu. Mulai ke rumah nembak kan gitu.
kesabre. Enggak, sebetulnya saya kan ya, apa gengsi, masa saya komentar santri kan gengsi. Kan harusnya mereka yang menawarkan ke saya. Kan gitu. Tapi bisa Gus, itu bukan barengan. Namun sepeda motor kita beraki. Jawabannya sepeda. Ya, Apa? Maksudnya Enggak kan di hukum agama ada kata Rasulullah yang yang 3 perkara yang disegerakan, salah satunya kalau ada orang perempuan sudah waktunya, itu salah satu harus ditawarkan itu. Termasuk mayit. cerengke lesap ini ya kan kita pakai sabe gitu loh. Detik Lepas. yang difokuskan itu syair-syairnya Bung Roma deh ya. Oh. Salah satu yang daripada 3 perkara, pertama yang kalau punya utang disegerakan, mayit dan juga perempuan Iya. ditawarkan. Iya, mentaret Itu Ge. ada. Oh iya Mbak. Ada sisanya itu, ada Iya, sisanya itu. Mbak, langsung sekarang bayar. Apa di sana nanti ya pulangnya ya? Syaratnya terlalu Oke, makasih ya, Mbak. tinggi, Bang Ibib. Iya mau taratin ge derem ge. Kan urusan ratin itu kodar. Tak nengle oleh. Nah, selain ratin itu kodo. Kan nengle oleh mon kodo itu. Anu Gus, termasuk Jamil itu memang memang bagian dari yang 4. Termasuk apa namanya, kan 4 pilihannya itu manusia itu. Sudah Keturunan yang sudah baik. tenang. 4 syarat. Sudah tenang. 4 syarat, Bang. Sudah tenang. Mobil saya sebentar lagi selesai ngaper saya ini. Pakun nemu lan jalan. Saking porona ki mendekam babon kita keluar ini. 4 sehat 5 Ini sempurna. Jelesa ini termasuk Tanjung Bumi Ki Gus. Siap. Iya. Bukan Tanjung Bumi beliau itu, ujung bumi. Guna tak aktif pergi ada, cuma kadang 2 hari sekalian bisa nyongok sampean. Cuma kadang ka Paku Bume, kadang-kadang Ki Punten. Gus, gula tanya Gus, tanya kesempatan nih Kak. Gula senang niku tinju, kenapa hukum Gus? Senang niku tinju happy nih Kak. Kian apa? Ini karo niku tinju. Ya mencari hobi gula niku Gus. Tak berat Ki. Mengko sejarah keagamaan tak berat. Yen kan apa? Makanya gula tanya itu lebih oneng, karena gula yang awam untuk masalah hukum. Kalau nambah sekut gula, waktu aku naki ke mereka gula senang sampai aku sampai sejam kadang gini. Mun kabal-balan gula tak pati. Gula liburan da bal-balan nih kak. Oh, iki gula punten ning 40%, mau ketinju gula 90%. Kalau saya senang voli, tapi yang perempuan-perempuan. Wah. Ya kalau apa ya? Kalau masalah hukum pertandingan tinju itu atau boxer atau apa itu namanya? Enggak, Tinju tinju asli. Tinju. Lah iya kan tinju itu kan banyak jenisnya, ada yang boxer, Kalau ada yang OFC itu tinju tapi semacam tipis anunya Gus. Sarung tinjunya tipis itu UFC. Ini tinju, kandel anunya tangannya itu. setel itu sih nyaman biasa. Kan iya gelesap. Tapi dia benar-benar nyaman. pada kolbit pada kolbit kadang dulu kena mata Gus, pada Gus. Pesta senang sekali, Gus. Oh iya. Jarang orang tedung itu terus kasur spring bed saya empuk. Mak dari triplek. Jadi gini Bang Hip, itu khilaf itu ulama itu. Ulama itu Khilaf, khilaf. Oke. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan gitu loh.
Apa Khilaf sih tingkat ulama. maksiat dan haram, Gus? Tingkat maksiat itu haram itu Ya kan tunggu lebih tinggi dulu, haram. saya mau jelaskan dulu sampean dengarkan dulu. Aduh, cara yang Iya, iya, kilo iya. supaya Iya, iya, tambah. terus, Gus. Terus, Gus. Terus. Itu ulama itu khilaf, beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Nah, cuman presentasinya yang mengharamkan dan yang membolehkan itu mayoritas ulama jumhur mengharamkan. Kenapa? Karena pertandingan tinju dan sejenisnya itu membahayakan fisik, gitu loh. Sehingga para ulama itu jumhur mayoritas ulama itu mengharamkan pertandingan tinju itu, gitu loh. Tapi sebagian ulama itu membolehkan kalau tidak sampai mencederai fisik, gitu loh. Seperti halnya pertandingan pencak silat, itu kan nggak sampai mencederai fisik kan. Kalau tinju itu kan kayak sarana gelu orang ke kurop nanti kan gitu. Saya menanyakan ini yang lihat seperti saya bukan itu tinjunya yang haram itu. Ya jelas itu. Nah, makanya sampean kalau mendengarkan itu yang seksama di mute dulu, jangan ngobrol sama yang lain di situ. Saya kan tadi bilang kalau diharamkan berarti yang nonton kan juga haram hukumnya, gitu loh. Kan Iya. gitu. Perkara yang haram itu nggak boleh dilihat, kan gitu loh. Karena apa? Karena begini, sesuatu yang haram itu akan tumbuh berkembang karena adanya penonton. Penonton itu kan yang mendukung jalannya acara itu, gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Itu menurut ulama jumhur. Tapi mun sampean cek lebur ya norok saya ulama kholaf gitu. Saya ngoleh lagi. Tapi gula tidak menafikan si ulama jumhur Gus, cuma gula nih Nah, kalau memang tidak menafikan. Memang tidak menafikan Bang Ihip. Artinya begini, ya kan? Kita memilih yang membolehkan bukan berarti kita menafikan yang mengharamkan, kan begitu. betul, betul, betul Gus. Saya merasa memang ini dilarang, tetapi saya kalah dengan nafsu kesenangan, senangan seberat itu seperti itu. Bukan meyakini saya itu dilarang itu, hati saya. Ini setelah ini nanti saya turun di sampan ini lihat tinju. Ini setelah turun dari sampan Monggo. sebentar lagi. Monggo, silakan. Kalau saya reng tak pakai lebur, saya ke tinju itu. Oke. Leburan ke bola saya. Bola. Oke. Ini teman-teman, ada yang kirim hasil keputusan Bahsul Masail. Oke. Apa namanya? Dewan Majelis Ulama Nasional Indonesia Jawa Timur. Terus? Ini hasil Bahsul Masail tentang masalah polemik nasab ini. Oke Gus, terus. Bentar. Nah, ada beberapa masail di sini. Jadi masail yang pertama itu tentang masalah bagaimana. Ya, deskripsi masalahnya tuh begini. Ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak punya bukti yang kuat atas pengakuannya. Dia tidak punya bukti yang kuat atas pengakuannya tersebut. Dan sebaliknya, justru ada orang lain yang memperlihatkan bukti kalau dia bukan cucu Nabi. Sedangkan saya masih percaya terhadap pengakuannya karena kiai saya yang menyuruh untuk percaya. Nah, ini deskripsi masalahnya. Nah, kemudian asilahnya, pertanyaannya,
Satu, bagaimana hukum saya yang tetap percaya pengakuan nasab tersebut karena disuruh kiai untuk percaya, padahal buktinya lemah dan ada tanda sebaliknya. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum kiai yang menyuruh untuk percaya? Nah, ini jawabannya. Ini hasil keputusan Basul Masail ya. Hukum mengaku nasab mulia tanpa bukti haram dan termasuk dosa besar jika dia tahu itu dusta atau tanpa bayinah syar'iyah, tanpa bukti yang bisa diterima oleh syariat di dalam ilmu nasab. Nasab tidak tetap dengan sekadar pengakuan, harus dengan dokumen silsilah muttasil, dokumen silsilah yang bersambung sanad periwayatannya, kesaksian ahli nasab terpercaya, atau syuhra wal istifadah di kalangan para ulama ahli nasab. Kemudian yang kedua, hukum kamu yang taklid ke kiai. Taklid itu berarti mengikuti pendapat kiai yang bukan ahli nasab. Taklid kepada ulama itu boleh dalam hal dhanniyah. Taklid kepada kiai itu boleh dalam hal dhanniyah. Dhanniyah itu apa? Belum jelas. Nas Quran dan haram jika jelas bertentangan dengan dalil dan realita. Artinya kalau ada nas qat'i, ada bayinahnya juga, maka itu haram. Nah, setelah ada tanda kuat bahwa pengakuan itu bohong, wajib tabayyun dan berhenti mempercayainya, terus membela dusta. Ikut berdosa. Orang yang membela kedustaan ikut berdosa. Kemudian yang ketiga, hukum kiai yang menyuruh percaya itu ada dua jawabannya. Jika kiai tahu buktinya lemah atau tanda dustanya ada, tapi tetap menyuruh percaya, kiai berdosa karena idlal. Idlal itu menolak dalil dan bukti yang kuat. Yang kedua, jika kiai juga tertipu dan ijtihadnya salah, itu bisa dimaafkan, tapi wajib ralat setelah tahu kebenarannya. Wajib meralat. Kemudian hukum pengakuan nasab cucu Nabi. Satu, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, pengarangnya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, jilid ke-10 halaman 225, yang diterbitkan oleh Darul Fikr. Di situ Ibnu Hajar berkata, wa harumah, dan haram hukumnya intisabul insan, ya, menyambungkan nasab seseorang ila ghairi abihi, kepada selain bapaknya. Yang kedua itu ada dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, pengarangnya itu Syamsuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i, jilid 8 halaman 16, penerbitnya juga Darul Fikr. Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafara. Barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal dia tahu, maka ia telah kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya tidak mensyukuri Allah telah menjadikan dia sebagai anak dari bapaknya. Malah dia itu memilih orang lain sebagai bapaknya padahal dia tahu itu bukan bapaknya. Kemudian yang ketiga itu Hasyiyah Al-Bajuri ala Syarhi Ibni Qasim Al-Ghazzi.
Pengarangnya itu Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i, jilid kedua, halaman 322. Penerbitnya Darul Kutub Al-Islamiyah. Di situ termaktub wa minal kabairi intisabuhu li ghairi abihi. Termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar intisabuhu, menyambungkan nasabnya seorang li ghairi abihi, kepada selain bapaknya. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat itu Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil Ain, pengarangnya Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i, halaman 131. Penerbit Al-Haramain. Wa minal kabairi intisabuhu li ghairi abihi au li ghairi mawalihi, yaitu termasuk dosa besar orang yang menyambungkan nasabnya kepada selain bapaknya atau kepada selain keluarganya atau walinya. Kelima, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, jilid ke-20, halaman 141, penerbitnya Darul Fikr. La yasbutun nasabu illa bibayyinatin. Nasab itu tidak bisa terisbat kecuali berdasarkan bukti, au ikrarin, atau pengakuan, mimman yalhaquhun nasabu, dari orang yang memang memiliki hubungan nasab. Kemudian yang keenam, Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadil minhaj. Pengarangnya itu Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i, jilid 4, halaman 420. Penerbitnya itu Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa yahrumu intisabul insan ila ghairi abihi, sama seperti yang di atas tadi ya. Haram menyambungkan nasab kepada selain bapaknya. Kemudian yang ketujuh itu Hasyiatul Jamal ala Syarhil Minhaj, pengarangnya Sulaiman Jamal Asy-Syafi'i, jilid 5, halaman 165, penerbit Darul Fikr. Itu wajibul ingkaru ala manidda'a asyarafah kadziban, wajib untuk mengingkari atas orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kadziban, secara dusta. Jadi kalau orang itu tidak bisa membuktikan kebenarannya, maka secara hukum fikih itu dusta namanya. Karena tidak bisa membuktikan, maka haram kita menerima pengakuan itu. Wajib ingkar kita. Gitu. Kemudian 8, I'anatul Talibin, pengarangnya Abu Bakar Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, jilid 3, halaman 306, penerbitnya Darul Fikr. Sama seperti di atas, wa minal kabair iddi'a'un nasab ila ghairi abihi. Kemudian Hasyiah Ad-Dasuki ala Syarhil Kabir, pengarangnya itu Muhammad Ad-Dasuki Al-Maliki, jilid 4, halaman 98, penerbitnya Darul Fikr. Redaksinya waman idda'a annahu syarifun wala bayyinatan lahu. Apa ini? Uzirah teman-teman. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya syarif atau keturunan Nabi, wala bayyinatan lahu, dan dia tidak punya bukti, uzirah, maka dia harus ditakzir, harus dihukum. Nah, ini luar biasa ya. Walaupun dia benar keturunan Nabi, tapi dia mengaku kemudian pengakuannya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu harus dihukum. Apalagi kengkong akok. Kemudian Mawahibul Jalil li Syarhi Mukhtasaril Khalil, pengarangnya Al-Khatib Al-Maliki, jilid 6, halaman 86, penerbitnya itu Darul Fikr. La yathbutun nasabu bimujarradid da'wah. Nasab itu tidak bisa terisbat hanya berdasarkan pengakuan sepihak. Bimujarradid da'wah, hanya sekedar klaim sepihak, itu nggak bisa.
Kemudian Al-Fawaqih Ad-Dawani ala Risalah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani, itu pengarangnya Ahmad An-Nafrawi Al-Maliki, jilid 2 halaman 297, penerbitnya Darul Fikr. Wala yahillu lahu akhdul khamsi bid'awan nasabi min ghairi bayyinatin. Tidak halal bagi seorang untuk mengambil khumusul khumus hanya berdasarkan pengakuan nasab yang tanpa pembuktian. Kemudian ada kitab itu namanya Syarhul Mukhtasar Khalil, pengarangnya Al-Qurashi Al-Maliki, halaman 104 jilid 7, penerbitnya Darul Fikr. Wala yaqbalul qadi da'wan nasabi bila bayyinatin. Seorang hakim ya, tidak boleh menerima klaim nasab tanpa bukti. Tidak boleh seorang qadi itu mengesahkan sebuah nasab yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ini berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Yusuf bin Ismail An-Nabhani, di mana dia itu selain penyair, selain sastrawan, dia seorang qadi dan juga seorang sufi. Nah, kena kan kau sekarang? Begitu teman-teman. Nah, kemudian panjang ini teman-teman. Panjang ini, banyak kitabnya. Cuman saya singkat ya. Dalil kitab fikih terkait hukum taklid buta dan ikut kiai dalam kesalahan. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i jilid 1 halaman 91, penerbitnya itu Darul Fikr. La yajuzu taqlidu man la ya'rifu ilmu. Tidak boleh bertaklid ya kepada orang yang tidak diketahui kapasitas keilmuannya di bidang ilmu nasab. Gitu teman-teman. Iya, silakan Kiai, silakan Kiai Sir, silakan. Jadi kayak ini Khairul Mu'id ini yang bodohnya nggak habis-habis ini. Guru sekumpul itu bukan ulama ahli nasab, jadi nggak boleh mengikuti pendapatnya dalam hal ilmu nasab. Itu pendapatnya Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab. La yajuzu taqlidu man la yu'raf ilmuhu. Betul. Siapa menaikkan undang ini? Orang kayak undang itu udah usah dinaikkan ke sini. Enggak naik kan, kita tolak terus kok. Kemudian yang kedua itu ya Tuhfatul Muhtaj, pengarangnya itu Ibnu Hajar Al-Haytami jilid 10 halaman 109. Wa yasqutu taqlidu bi'ilmil muqallid khata'a muqallidihi. Ya, taklid itu akan menjadi gugur ketika orang yang bertaklid itu mengetahui kesalahan daripada orang yang diikuti. Gitu. Ya. Itu. Mengatakan rumnya orang kafir. Kamu tak tantang debat ngaji kitab nanti tidak bisa. Ya mon tada betina ngale, sakit sedang dinait, sedang magendeng dina lagi. Jadi tidak boleh ketika sampian itu mengikuti pendapat orang lain, ya kan? Karena sampian tidak tahu, kemudian di suatu waktu atau kedepannya kita mengetahui bahwasanya orang yang kita ikuti itu pendapatnya salah, maka gugur kewajiban kita bertaklid kepada orang tersebut, gitu loh. Makanya kalimatnya di sini Ibnu Hajar mengatakan, Syekh Nawawi mengatakan Ibnu Hajar mengatakan wa yasqutu taqlidu bi'ilmil muqallidi khata'a muqallidihi muqalladihi. Ya, orang yang bertaklid itu ketika dia mengetahui orang yang diikuti itu salah,
maka gugur kewajibannya untuk bertaklid. Kemudian yang ketiga itu Nihayatul Muhtaj, pengarangnya Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli jilid 8 halaman 287. Wa yajibu alaihi ar-ruju'u an taqlidihi idza bana lahu khata'uhu. Wajib orang itu kembali dari mengikuti seseorang apabila sudah jelas bahwasanya orang yang diikutinya itu salah. Nah, ini jawaban bagi orang-orang yang suka mengatakan kami ikut kiai, kami ikut kiai, kami ikut kiai begitu. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Karena begini ya, ketika Allah itu berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya kan? Ahla dzikri di sini apa? Orang yang ahli di bidang ilmu itu. Misalkan Anda bertanya tentang masalah nasab, Anda harus bertanya kepada orang ahli nasab. Dan tidak hanya sekedar bertanya dan mengikuti pendapatnya, tapi Anda harus mempelajari apakah pendapatnya itu benar apa tidak. Itu kewajiban umat Islam itu. Nah, makanya kenapa saya berpendapat seperti itu? Ya karena begini, Imam Nawawi itu mengatakan la yajuzu taqlidu man la yu'raf ilmu. Tidak boleh mengikuti pendapat orang yang tidak diketahui kapasitas keilmuannya. Nah, sekarang Anda mengikuti guru sekumpul misalkan. Apakah guru sekumpul itu dikenal sebagai ulama ahli nasab? Tidak. Beliau dikenal sebagai ulama sufi, bukan ahli nasab. Jadi nggak boleh mengikuti pendapatnya guru sekumpul di bidang ilmu nasab, karena beliau bukan ahlinya di bidang nasab, gitu loh. Dan Ibnu Hajar juga mengatakan, wa yasqutu taqlidu bi'ilmil muqallidi khata'a muqalladihi. Gugur taklidnya seorang itu ketika dia mengetahui bahwasanya orang yang diikutinya itu salah di dalam mengambil pendapat, gitu. Begitu teman-teman. Betul, bukan berarti kita tidak menghormati guru sekumpul, bukan seperti itu. Betul, betul. At-taqlidu ba'dal istidlal haramun. Betul itu. Betul itu. Ya terlepas guru sekumpul itu dzurriyyah Nabi ataupun bukan, kan kita tidak membahas itunya. Yang kita bahas itu adalah benarkah guru sekumpul itu mengatakan nasabnya Ba'alawi itu sahih? Kan tidak ada guru sekumpul mengatakan seperti itu. Karena beliau bukan ulama ahli nasab. Kata siapa? Nasab saya nggak jelas. Jelas nasab saya. Saya anaknya abah saya, ibu saya ada. Kakek saya ada. Nenek saya ada. Kok bilang nggak jelas kamu? Yang nggak jelas itu orang yang mengaku cucu Nabi tapi nggak bisa membuktikan, berarti nggak jelas itu Bani Said. Gitu. Marah lah pentor kakek. Cek deng teori. Setirnya cuman modern lah. Tak usah main pudung. Kemudian teman-teman, dalam kitab Fathul Mu'in halaman 138, Syekh Zainuddin Al-Malibari itu berkata begini, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak boleh kita itu taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Kemudian wa yahrumut taqlidu fil qat'iyati, tidak boleh bertaklid di dalam urusan yang qat'i. Nah, ilmu nasab ini adalah ilmu qat'i, bukan dhonni. Nggak boleh taklid gitu loh. Kemudian begini, dalam kitab I'anatul Talibin, pengarangnya itu kan Abu Bakar Ad-Dimyati, jilid 4 halaman 219. Fa inna alimal ami, apabila orang-orang awam itu telah mengetahui apa? Khoto'a muftihi, kesalahan daripada muftinya di dalam memberikan fatwa, wajib alaihi tarkuhu, maka wajib dia meninggalkan fatwa itu. Fa in alimal ami, kalau orang-orang awam itu telah mengetahui apa? Khoto'a muftihi, kesalahan daripada muftinya di dalam berfatwa, wajib alaihi tarkuhu, maka wajib orang awam itu meninggalkan fatwanya. Gitu loh. Ini kalau bicara ilmiah begini teman-teman, kitabmu itu mana, dalilmu itu mana, gitu loh. Jangan caci maki, menghina, memfitnah orang, jangan seperti itu. Nah, kemudian di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini, juz 4 halaman 420, dia berkata begini, wa innama yajuzu taqlidu fi dhanniyati la fil qat'iyati. Yang pasti bolehnya bertaklid itu di dalam masalah-masalah dhanniyah, bukan la fil qat'iyah, bukan pada masalah-masalah qat'i. Nah, sekarang ilmu nasab ini ilmu qat'i, bukan dhanni. Dulu. Coba tunjukkan dalil qat'inya. Ba'alawi itu dzurriyyah Nabi, kan enggak ada. Tuh teman-teman. Monggo silakan teman-teman. Nah, gimana kamu Malik Ibrahim, saya tidak bertanya jelas atau tidaknya? Kalau seandainya di dalam menetapkan suatu hukum ini nggak ada seandainya, karena ini hukumnya qat'i bukan dhanni. Malik Ibrahim ya. Kok seandainya itu gimana sih? Aduh, Bang Satria baru datang. Ini kopi saya sudah tinggal sedikit, mau rungkat. Bubar. Aduh, nggak ada Komal yang bikin saya bahagia selain Komal ini. Karena setiap saya masuk pasti katanya mau rungkat. Kan kita mau nobar gitu. Saya barusan musyawarah ini pelaksanaan Maulid, panitia Maulid baru selesai. Kemudian tadi siang saya udah live terkait dengan siapa namanya, Syekh Yusuf An-Nabhani itu yang ternyata ke tracking bahwa dia itu seorang penyair. Masa penyair
nasab. Namanya ngamuk-ngamuk lah mereka. Katanya lah, Gimana kamu? emang nggak boleh katanya seorang sufi jadi penyair. Emang nggak boleh katanya seorang ahli nasab jadi penyair. Saya bilang boleh. Yang nggak boleh itu penyair jadi ahli nasab. Itu yang nggak boleh. Saya bilang kayak An-Nabhani ini. Tambah ngamuk-ngamuk dia, Gus. Salah saya di mana coba? Seharusnya begini maksudnya, buktikan kalau An-Nabhani itu adalah seorang ahli nasab. Karena Az-Zarikli itu menyatakan bahwasanya dia bukan ahli nasab. Dia itu syairun, adibun, odiyun, sufiyun. Nggak ada, nasabiyun nggak ada. Betul, betul. Saya tadi juga udah sampaikan gitu, Gus. Persis sama yang Gus sampaikan. Tapi ngeyel, Gus. Nah, kemudian pertanyaan dia, kalau memang apa namanya Syekh Yusuf An-Nabhani itu memiliki kapasitas untuk membahas nasab, salahnya di mana kata dia gitu. Ya saya jawab juga kan. Lah apa bedanya dengan Satria Kuda Putih? Satria Kuda Putih lebih berkapasitas membahas nasab. Berarti saya lebih punya kapasitas dong ketimbang Syekh Yusuf An-Nabhani. Saya bilang gitu. Tambah ngamuk, Gus. Gimana coba? Nah itu dia. Itu saya kirim itu hasil keputusan Basul Masail Jawa Timur. Dari MUI Jawa Timur dan juga dari NU Jawa Timur. Di grup itu sampean baca itu. Ya, Itu 3 masalah itu. Orang yang mengaku nasab hukumnya bagaimana ketika tidak bisa membuktikan. Yang kedua, kalau ada seorang kiai yang menyuruh kita untuk percaya kepada nasab yang tidak bisa dia buktikan. Yang terakhir, orang yang mengaku kami ikut pendapat kiai. Padahal pendapat itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Makanya kan saya bilang kemarin ya, para Ba'alawi dan pendukungnya itu jangan sibuk mencaci maki orang, jangan sibuk ya mencari cara untuk mendegradasi orang lain. Jangan sibuk memfitnah orang lain, tapi sibuklah Anda belajar untuk menguatkan dalil hujah argumentasinya. Karena kami tiap hari itu menggali terus itu, ya kan? Karena apa? Karena kalian sudah 4 juta di sini, maka kami harus terus menggali supaya bisa cukup untuk mengubur kalian semua. Jangan kejam-kejam gitu, Gus. Kalau 4 juta kalau di darat memakan banyak lahan, Gus. Yang pas itu di laut. Loh, makanya kan gini, Anda kan tidak bertanya di mana saya menggali. Saya menggali di Pulau Sokotra. Cukup itu. Dikembalikan ke daerah asalnya, Gus. Iya. Itu Tamim Ad-Dari itu kenapa dia sampai terlantar di Pulau Yaman? Mulai. Ya, kalau kita bawa pakai kapal ke Pulau Sokotra, itu belum nyampe Pulau Sokotra udah tenggelam itu. Karena Dajjal aja, Gus, nggak terima dengan ajaran Mbak. Tuhan. Itu seperti halnya Tuhan yang sakti. Nah ini cerita sakti-sakti, tapi nggak ada wujudnya, nggak ada bukti.